Hai teman-teman, perkenalkan saya Desi dan ini teman saya Samuel. Jadi sekarang kita akan membahas sebuah topik yang berjudul perkembangan iptek dalam kehidupan sosial di era globalisasi. Materi yang akan dibahas kali ini adalah cybercrime, lebih tepatnya kasus penyebaran hoaks. Manusia selalu berkembang dan menciptakan suatu perubahan dalam menjawab tantangan zaman. Salah satu pengaruh besar terhadap perubahan ini karena adanya globalisasi. Globalisasi adalah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung satu sama lain sebagai akibat dari adanya perdagangan dan pertukaran budaya yang meningkat secara besar-besaran. Bukti dengan berkembangnya globalisasi adalah dengan berkembangnya iptek. Berawal dari kemampuan manusia dalam mengolah iptek di tingkat dasar dan sederhana hingga menguasai iptek yang semakin tinggi dan modern. Perkembangan yang terjadi pada iptek juga membawa dampak dalam kehidupan kita. Dampak-dampak tersebut bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif nyata yang bisa kita rasakan saat ini adalah segala aktivitas kita bisa dipermudah karena adanya perkembangan pada iptek. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya perkembangan iptek juga mendatangkan dampak negatif bagi kehidupan kita. Salah satu contoh nyata adalah dengan munculnya kejahatan cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer atau jaringan nirkabel untuk melakukan kejahatan tersebut. Cybercrime juga dapat berupa penyebaran berita-berita palsu atau bisa disebut penyebaran hoaks. Tujuan dari pembuatan hoaks adalah menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah dari yang sebenarnya. Hoaks diketahui sangat berbahaya dan dapat memecah belah masyarakat. Sebab itu perlu adanya pemahaman untuk mengenal ciri-ciri hoaks seperti yang disebutkan di atas. Setiap orang mungkin bisa menjadi penyebar hoaks. Karena itu setiap orang haruslah menjadi pembaca cerdas dengan membaca keseluruhan artikel. Dalam menangani masalah ini perlu adanya upaya yang dilakukan. Upaya yang pertama adalah hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa berupa berita dari media resmi, hanya saja diubah-ubah untuk membentuk perspektif yang salah dari masyarakat. Upaya yang kedua adalah periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas dan tokoh politik. Upaya yang ketiga adalah cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website, apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Oke teman-teman, sekian dari pembahasan materi kita kali ini. Sampai ketemu lain waktu. Dadah!